Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bertemu anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi sekaliannya. Kembali kita bertemu dalam pelajaran fisika di kelas 10, yang mana kita pada hari ini masih belajar jarak jauh ya. Walaupun demikian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan belajar yang jarak jauh ini masih Allah berikan kepada kita keberkahan dalam belajar ini, dalam menuntut ilmu. Yang mana pada hari ini kita akan mempelajari tentang fisika ya di kelas 10. Anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, Ustaz harapkan kalian semuanya bisa mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan ilmunya. Anak Ustaz sekalian, pada pekan yang lalu kita telah mempelajari tentang gerak ya, yang mana sebelumnya telah kita pelajari tentang apa itu perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, kemudian kecepatan sesaat ya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang gerak lurus dengan kecepatan konstan tetap. Dalam istilah lain namanya gerak lurus beraturan ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan gerak yang tidak beraturan. Misalnya gerak mobil kadang-kadang cepat dan kadang-kadang lambat. Di jalan tol yang lurus dan lenggang, mungkin kita dapat mempertahankan kelajuan mobil beberapa saat, misalnya 100 km per jam. Nah, sebentar saja. Tapi setelah itu akan berubah lagi kecepatannya, bisa berkurang, bisa bertambah ya. Nah, jadi di sehari-hari ini, dalam kehidupan sehari-hari jarang kita dapatkan satu kendaraan itu terus kecepatan tetap atau beraturan ya, jarang. Misal lain, gerak pesawat terbang ketika berada pada ketinggian tertentu, nah, dapat dipandang sebagai gerak dengan laju tetap ya. Nah, gerak semacam ini disebut namanya gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Yaitu GLB. Kemudian apa itu GLB? GLB atau gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak yang lintasannya lurus ya. Gerak lurus artinya gerak yang lintasannya lurus ya, dan kecepatannya tetap. Jadi gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya tetap. Nah, pada gerak lurus beraturan ini, lintasan benda berupa garis lurus, sedangkan besar dan arah geraknya selalu tetap ya. Itu GLB namanya, disingkat GLB, gerak lurus beraturan. Oleh karena itu, perpindahan dapat diganti dengan jarak dan kecepatan tetap dapat diganti dengan kelajuan tetap. Nah, ini khusus pada GLB ya. Pada GLB ini kan kemarin kita pelajari bahwasanya perpindahan itu nggak sama dengan jarak. Kalau perpindahan itu merupakan besaran vektor, sedangkan jarak merupakan besaran skalar. Nah, namun pada GLB ini, gerak lurus beraturan,
karena dia kecepatan tetap ya beraturan, maka perpindahan itu bisa dianggap sebagai jarak dan kecepatan bisa dianggap sebagai kelajuan tetap. Benda bergerak dengan kecepatan tetap, artinya benda itu menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama pada arah yang tetap pula. Saya ulangi, benda bergerak dengan kecepatan tetap, artinya benda itu menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Ya, pada arah yang tetap pula. Ini benda menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Jadi artinya gini, misalnya dalam setiap 1 sekon dia menempuh jarak 5 meter misalnya. Nah, ketemu ini maksudnya benda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Ya, setiap 1 detik dia menempuh jarak 5 meter. Itu maksudnya. Nah, jadi benda bergerak dengan kecepatan tetap. Normal dia, ya. Tetap aja gini kecepatannya. Nah, sini ada grafik. Ini grafik. Grafik hubungan antara jarak dan waktu, ya, pada GLB. Grafik jarak terhadap waktu XT pada GLB. Ini ada grafik, perhatikan grafik ini. Pada sumbu vertikal ini adalah sumbu jarak. Yang horizontal mendatar, ini sumbu T atau waktu. Nah, di sini dalam tabel 41 ini tabel ya. Ini tabel 41. Perhatikan ini tabelnya. Dalam tabel 41 ini terdapat contoh data dari sebuah mobil yang bergerak lurus beraturan. Nah, ini sebuah mobil GLB, ya, mengalami GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, jika data tersebut digambarkan pada grafik jarak X terhadap waktu atau T, gradien atau slope grafik menunjukkan kelajuan mobil tersebut. Ini perhatikan. Ini tabelnya. Ketika waktunya masih 0 sekon, jaraknya 0. Nih ya, perhatikan. Nah, ketika T-nya waktunya 1 sekon, nah, ketika dia bergerak 1 sekon, dia telah menempuh jarak 20 meter. Ketika 2 sekon dia menempuh jarak 40 meter. Ketika 3 sekon dia menempuh jarak 60 meter dan seterusnya sampai ketika dia bergerak setelah 6 sekon atau 6 detik, dia menempuh jarak sejauh 120 meter. Nah, ini tabelnya. Nah, tabel ini kita bisa buat grafiknya seperti ini. Nah, ini grafik hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan GLB ya. Ini T, ini X. X itu jarak, T ini waktu sini. Ini 0.0. Di sini bergerak sini, mulai bergerak sini. Nah, ketika dia pada saat 1 sekon di sini, jaraknya dia menempuh jarak 20 meter di sini, ya. Ini 40. Ini 20 setengahnya ya, 20. Ketika dia 1 sekon bergerak, dia menempuh jarak 20 meter. Ketika dia menempuh waktu selama 2 sekon, jarak yang tempuhnya 40 meter. 3 sekon 60 meter. 4 sekon 80 meter dan seterusnya, ke sana terus. Nah, ini dia. Kita ambil garis lurus kemarin, tadi garis lurus kemarin. Nah, inilah grafiknya itu ya. Grafik antara jarak dengan waktu pada GLB, gerak lurus beraturan. Nah, ini. Sini segitiga. Ini namanya gradien ya. Ini gradien ini. Nah, ini menunjukkan apa namanya? Kecepatan mobil itu. Itu apa? Perhatikan ini. Sini ada tangen alfa. Jadi V sini
Apa sini ya? Tampak bahwa kurva berbentuk garis lurus atau linier dengan gradien kemiringan tertentu. Gambar 411 tadi itu. Gambar 411 ini ya, ini miring deh, kemiringan ini, gradien. Gradien garis ditentukan oleh nilai tangen alfa. Tangen alfa. Ya, kemiringan tadi. Dengan alfa adalah sudut antara sumbu X positif ya, antara kurva dengan sumbu X positif. Ini perhatikan. Ini kan ini garis lurus tadi, garis miring. Ini mendatar, sumbu X ya. Ini alfa. Ini sudut antara garis miring dengan mendatar ini adalah sudut alfa. Nah, gradien atau kemiringannya adalah tangen alfa. Sini dia. Jadi V adalah tangen alfa. Jadi P ini kecepatan. Nah, jadi kecepatan pada GLB ini ditunjukkan oleh tangen alfa. Itu sisi depan per sisi miring pada segitiga. Oh, ini mana sisi depannya? Oh, ini tadi alfanya. Ini tadi ya, sini alfa. Sisi depannya mana? Ini yang tegak ini, sisi depan. Itu pada jarak tadi. Ini ya, sumbu jarak. Ini dibagi sisi apa? Nih, sisi miring. Ini miring ini. Nah, ini sisi miring. Ya, itu dia. Sisi depan sisi miring, delta X per delta T. Ya. Sama dengan 20 per 1. Sama dengan 20 meter per sekon. Jadi kecepatan mobil itu adalah 20 meter per sekon. Ini grafik ya. Kita bisa membaca grafik ini ya. Jadi grafik antara jarak dan waktu pada GLB berupa garis linier seperti ini, garis miring ya. Nah, seperti ini. Bisa kadang pas gini, bisa gini sedikit, mereng sedikit lagi. Tergantung nanti kecepatannya berapa ya. Nah, ini. Masih ke sana. Inilah grafik hubungannya. Ini tabelnya tadi. Kemudian, nah sini ada yang kedua, grafik kecepatan terhadap waktu VT pada GLB. Ini perhatikan. Ini grafiknya nih. Ini sumbu V kecepatan. Ini sumbu T waktu. Bagaimana hubungannya? Gambar grafiknya itu ya, antara V dengan T. Nah, perhatikan ini keterangannya. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan ditunjukkan oleh gambar 412. Nah, ini dia. Ini pada GLB ya. Ketika waktu T bertambah, ini kecepatan selalu tetap. Artinya begini. Jadi pada GLB ini ya, setiap saat kecepatan nggak berubah-ubah. Segitu terus. Nah, ini kalau misalnya 5 meter per sekon, ya 5 terus, 5 terus. Nggak naik, nggak turun dia. Ya, nggak naik sini, nggak ke bawah sini. Ini. Jadi kecepatan benda tadi, main 1 sekon maupun 2 sekon, 3 sekon seterusnya tetap. Nah, ini. Jadi garis segini ya, garis mendatar. Konstan ya. Nah, ini. Dengan kata lain, jarak yang ditempuh benda sebanding dengan laju T, dengan waktu T. Secara matematis tuliskan X sama dengan V kali T. X sama dengan V kali T, atau V sama dengan S bagi T. Nah, ini rumus untuk persamaan GLB ya. Rumus untuk GLB. Apa GLB? Gerak lurus beraturan. Jadi X sama dengan V kali T, atau V sama dengan X per T. Ini rumusnya. Kemudian jika benda mulai bergerak dari posisi awal X sama dengan X0, maka persamaan 410 ini tadi berbentuk menjadi X sama dengan X0 tambah VT. Ya, X0 ini posisi awal di mana dia berada.
Misalnya gini, benda mula-mula berada 100 meter dari titik A misalnya, 100 meter. Dari mulai A sini dia, dari mulai 100 meter ini bergerak dia dengan kecepatan sekian meter per sekon. Nah, ketika setelah sekian sekon, berapakah jarak totalnya? Nah, ini dia rumusnya. X sama dengan X0 tambah VT. Atau V sama dengan X kurang X0 dibagi T. Nah, ini. Nah, jadi kamu udah paham bahwasanya bagaimana grafik ya, grafik hubungan antara jarak dan waktu pada GLB. Ini dia grafiknya. Ini sumbu X, ini sumbu T. Ini soal-soal seperti ini sering keluar di ujian-ujian nasional ya, maupun dalam ujian yang lain-lain, membaca grafik. Nah, dari grafik kita bisa mengetahui berapa kecepatan benda ya, dengan grafik ini. Misalnya 80, sini 4, ini 84, maka kecepatannya 80 dibagi 4 gitu ya. Nah, dari grafik ini hubungan antara V dengan T pada GLB. V ini kecepatan, T waktu. Kalau sini dia angkanya 10 misalnya, di sini angka 10. Ditanya berapakah kecepatan benda ini? Ya 10 meter per sekon. Ya. Kalau sini angkanya 15, maka 15 meter per sekon. Misalnya 15 ini, 15 meter per sekon kecepatannya. Sini ada waktu, katakannya ada 4 sekon misalnya ya. Sini 4 sekon, sini ada 15 meter per sekon kecepatannya. Ditanya berapakah jarak tempuhnya setelah 5 sekon, setelah 4 sekon? Kita kalikan 15 kali 4. Jadi berapa? 60 meter. Nah, ini rumus tadi. Ya. X sama dengan P kali T. Nah, sini ada contoh soal tentang GLB ya. Nah, perhatikan. Dua kereta api saling mendekati pada jalur rel paralel. Masing-masing berkelajuan 120 km per jam, sama kecepatannya, sama lajunya, itu 120 km per jam. Jika keduanya mula-mula terpisah sejauh 8,5 km, ya, di mana kedua kereta itu berpapasan. Nah, ini kelajuan sama, yaitu 120 km per jam. Ya, sama kelajuannya. Ini sini. Mereka sering berhadapan ini. Tapi yang satu di rel ini, yang satu lagi rel sini. Bukan dalam satu rel ya. Kalau satu rel bertabrakan gitu ya. Nah, ini. Di manakah mereka bertemu? Nah, ini soalnya. Ya. Penyelesaian, perhatikan. Kelajuan kereta api A sama dengan kelajuan kereta api B. Di sini PA sama dengan PB, sama dengan 120 km per jam. Nah, ini satuan dalam kilometer per jam. Nah, kita ubah dulu menjadi meter per sekon ya. Nah, gimana cara ubahnya? Ini kan kilometer. 1 kilometer berapa meter? 1000 meter. Maka 120 kali 1000. Jadi berapa? 120.000 meter per jam ya. Berapa 1 jam? 3.600 sekon. Ini dia. Ya. Baru dibagi, ini bagi ini. 120.000 bagi 3.600. Diperoleh hasil 33,3 meter per sekon. Inilah kecepatannya. Kecepatan atau kelajuan kereta api A dan kelajuan kereta api B, karena sama, kecepatannya sama dalam satuan meter per sekon. Tadi ini satuannya kilometer per jam. Nah, ini. Kemudian jarak antara
kedua kereta api itu adalah X sama dengan 8,5 km. Nah, jarak mula-mula segini ya. Kita ubah ke meter menjadi berapa? 8.500 meter. Ini jaraknya. Jarak antara kereta api A dan kereta api B. Ini jarak mula-mula. Nah, apa pertanyaannya? Di mana kereta api itu berpapasan kedua-duanya? Nah, ini perhatikan. Andaikan kedua kereta api itu berpapasan pada jarak D, diukur dari posisi kereta api A mula-mula. Sini perhatikan ya. Ini A. Ini A, sini B. Seandainya mereka bertemu di titik D sini, titik D ini. Yang mana D ini jaraknya adalah dari A. Dari A ini, dari A diukur. Di sini bertemunya di titik D. Ya. Nah. Maka setelah berjalan selama T sekon, jarak yang ditempuh oleh kereta api A adalah XA. XA itu jarak A ke D. Ya. Nah. Titik sini lah ya, titik sini. Jadi dari A ke sini disebut D. Nah. Maka SA sama dengan VA kali T. VA kali T. Berapa VA-nya tadi? 33,3 kali T. Nah ini. Ini T belum tahu ya. Jadi 33,3 kali T. Maka D ini adalah jarak dari A ke titik pertemuan ini. Di mana mereka bertemu? Ya, dari A ke sini adalah 33,3 kali T. Ya, kali T. Ini TA ya. Ini. Kemudian setelah berjalan T sekon, jarak yang ditempuh oleh kereta api B adalah SB sama dengan VB kali TB. VB ini kecepatan B dikali waktu B, TB. Ya. Ini. Sama dengan 33,3 kali TB. Ya, perhatikan. Nah, kedua kereta api itu berpapasan pada waktu dan tempat yang sama. Kenapa sama? Karena sama kecepatannya. Ya, sama-sama 120 km per jam atau 33,3 meter per sekon. Nah, ini. Jadi persamaan jadi gini persamaannya. XB sama dengan ya jarak XB ini, jarak B ke titik pertemuan ini XB yaitu 8.500. Nih, jarak A ke B 8.500 dikurang jarak D. Ya, A kemari. Kan di sini dia sisanya. Ya. Sama dengan VB kali TB sama dengan 33,3 meter kali T, ya, TB. Kemudian nah dari persamaan kedua ini yang ini ya diperoleh 8.500 meter kurang D sama dengan D. Ya. Nanti kan ini dari mana tadi ini? Ini dia. Ini ya. Ini persamaan kedua. Nah, ini persamaan kedua. Baru ini adalah persamaan ketiga pertama tadi. Nah, ini dia nih, ya. Itu D. Dia jalan ini D. 33,3. Maka diperoleh 8.500 meter kurang D sama dengan D, sehingga ini D-nya pindah ini kemari, ya, menjadi 2D sama dengan 8.500 meter. Maka D sama dengan 8.500 bagi 2 diperoleh sama dengan 4.250 meter atau 4,25 km. Nah, ini dia. Karena kedua kereta api bergerak dengan laju yang sama, maka kedua kereta akan berpapasan pada setengah jarak antara keduanya mula-mula. Nah, ya, yang tadi. Jadi akhirnya mereka bertemu pada titik pertengahan ini. Kenapa
Kenapa? Karena sama kecepatannya, sama-sama 10 km per jam. Nah, ini. Nah, karena jarak kedua yang mulanya 8.500 meter, ya, maka dibagi dua menjadi 4.250 meter, atau di kilometer 4,25 kilometer. Nah, hanyalah contoh soal untuk gerak lurus beraturan, ya. Nah, nanti banyak soal lain akan kita bahas juga nantinya, ya, atau kamu lihat di buku-buku yang ada contoh-contoh yang lain. Nah, sekalian, insya Allah kita pada pekan depan akan ujian praktek, ya, ujian praktek fisika. Jadi minggu depan siap-siap untuk ujian prakteknya, dan minggu depannya lagi kita akan ujian tulis PTS 1, ya. Apa PTS nama? Penilaian tengah semester, ya, PTS 1. Insyaallah itu pada tanggal 21, ya, mulai 21 itu ujian tulis PTS 1. Nah, untuk pekan depan tanggal 14 mulai sampai tanggal berapa, 19 gitu, ya. Nah, kita akan ujian praktek. Ujian praktek nanti bagaimana bentuknya nanti akan saya sampaikan nantinya, ya. Ya, sampai sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa kamu pahami, dan bagi yang belum paham boleh bertanya di grup, ya. Hari ini kita nggak ada tugas, dan saya harapkan tugas-tugas yang kemarin belum siap, yang belum ngumpul agar dikumpul, karena itu kan masuk nilai, ya. Dan sampai ada yang nggak punya nilai nanti. Nah, demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.